Yo, balik lagi dengan gua Admin S. Di video ini gua bakal bahas anime romance yang ada di tahun 2022. Seperti di video sebelumnya, gua bakal urutin dari yang terbiasa aja sampai yang terbaik supaya kalian yang belum nonton bisa menentukan mana yang harus diprioritaskan untuk ditonton terlebih dahulu. Tapi gua nggak bisa sebutin semua anime romance yang udah gua tonton karena jumlahnya belasan. Jadi gue bakal bahas 10 anime aja dan pastinya tanpa spoiler berlebihan. Tanpa basa-basi kita langsung masuk ke listnya. Di urutan ke-10 ada Koi wa Sekai Seifuku. Kalian pernah nonton Kisokuga no Juliet? Nah, ini adalah versi tokusatsunya di mana ada dua kubu berseteru yaitu Power Rangers melawan monster. Di tengah perseteruan tersebut, Ranger Merah menyatakan cintanya kepada jenderal dari pihak monster yang bernama Desumi. Kisah cinta mereka berdua dijalankan dengan sembunyi-sembunyi. Untuk segi ceritanya, konfliknya itu ringan dan dibalut komedi. Gue akui memang ada inovasi dari cerita sebelumnya yang menceritakan kisah serupa. Tapi karena inovasi tokusatsu dan gue pribadi kurang suka dengan anime bertema seperti itu, Koi wa Sekai Seifuku jadi anime ke-10 dalam di sini. Selanjutnya ada Mamaha no Tsurego, menceritakan cowok geek yang bernama Mizuto dan cewek nerd yang bernama Ayai. Sewaktu SMP mereka berdua pernah berpacaran, tapi beberapa waktu kemudian mereka bertemu lagi sebagai saudara tiri. Ya, kedua orang tua mereka menikah lagi. Kayak Domestic Nakana Ujo, tapi dengan cerita yang lebih menyenangkan, konflik yang lebih ringan, dan tentunya family friendly. Yang kedelapan ada Kakko no Inazuke. Anime dengan premis sinetron ini menceritakan tentang anak yang tertukar. Kedua anak ini bernama Nagi dan Erika. Nagi adalah cowok yang gila belajar. Dia berada di keluarga yang pas-pasan, sedangkan Erika adalah seorang selebgram yang berada di keluarga kaya raya. Ketika SMA, mereka dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Tapi di saat yang sama, Nagi sedang menyukai teman satu sekolahnya yang bernama Segawa Hiro. Apakah kalian gak merasa asing? Jika iya, berarti kalian sudah nonton Nisekoi. Mungkin karena faktor usia gue udah gak relate lagi sama tipikal romance seperti ini. Tapi tetap menyenangkan lah buat diikutin. Selanjutnya ada Yofukashi no Uta. Visual langit dan penggambaran dunia malam yang keren gue dapetin ketika nonton anime ini. Buat kalian para pemuja visual, kalian wajib nonton ini. Yofukashi no Uta menceritakan tentang cowok bernama Kouya Mori yang terkena masalah di sekolahnya. Lalu dia berhenti sekolah dan mulai keluar malam. Suatu malam dia bertemu dengan vampir cewek bernama Nazuna. Dia menawarkan bantuan untuk menyelesaikan masalah Kou. Tapi Nazuna tiba-tiba menggigit leher Kou. Kou mengira dia akan berubah jadi vampir ketika digigit oleh Nazuna. Seperti di film-film gitu. Lalu Nazuna menjelaskan kalau Kou hanya akan jadi vampir jika dia mencintai Nazuna. Saat itu juga Kou memutuskan untuk jatuh cinta kepada Nazuna supaya dia menjadi vampir. Setelah gue nonton anime ini, gue nggak bisa relate dengan cara pikir Kou yang kadang nggak masuk akal, entah karena emang mentalnya si MC ini rusak atau gimana ya. Sepanjang 13 episode, Kou cuma berkutat memahami apa yang ada di sekelilingnya. Perkembangan MC ke arah pribadi yang lebih baik juga belum terlihat. Tapi kalau dari sisi romansnya, gue suka karena cara pendekatan mereka yang keduanya sama-sama kurang memahami apa itu cinta. Yang keenam ada Uzaki-san wa Asobitai Season 2. Buat yang belum nonton Season 1, anime romance komedi ini menceritakan tentang Sakura yang diajak main mulu sama adik kelasnya yang bernama Uzaki. Alasannya karena Uzaki melihat Sakura yang dulu aktif di ekstrakurikuler renang bersamanya malah jadi mahasiswa yang nolep pas kuliah. Setelah Season 1, Sakurai dan Uzaki belum memahami kalau mereka itu saling suka. Akhirnya di Season 2, mereka berdua mulai menyadari perasaannya. Ceritanya sudah mulai mengarah ke latar belakang kedua karakter, memperlihatkan sisi keluarga Sakurai dan memperlihatkan sisi keluarga Uzaki. Untuk kalian yang pacaran pas kuliah, mungkin bakal relate dengan keadaan mereka. Di urutan kelima ada Mushikaburi Hime. Shoujo anime yang menceritakan kisah romansa berlatar kerajaan ini menceritakan tentang seorang perempuan bangsawan yang kutu buku bernama Eliana. Tiba-tiba dia diajak untuk berpura-pura bertunangan dengan putra mahkota yang bernama Christopher. Pangeran menawarkan perjanjian apabila Eliana mau, dia diperkenankan untuk mendapatkan akses membaca di perpustakaan kerajaan. Kecintaannya kepada buku membuat Eliana menyetujui perjanjian tersebut. Plot romance seperti ini mungkin sudah pernah kalian lihat di media novel, manga, ataupun anime lainnya. Tapi yang buat anime ini bagus adalah penokohan Eliana.
Selayaknya orang yang berilmu, Eliana digambarkan sebagai sosok yang mendahulukan adab di atas ilmu, menggunakan logika dan pengetahuannya untuk menjalankan tugas sebagai bangsawan sekaligus tunangan pangeran dengan baik, walau hubungan tersebut hanya pura-pura. Ya, cukup sampai di sini dulu videonya, karena durasinya udah kepanjangan. Untuk urutan keempat sampai ke 1 bakal gue bahas lebih detail di video selanjutnya. Gue Admin S, bye-bye.